Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Rabbul Izzati fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan di dunia dan di akhirat. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan takdir untuk hamba-hambanya dengan penuh keadilan. Segala puji milik Allah Jalla Dzikruhu yang telah menurunkan Al-Quran dan mengutus nabinya sebagai petunjuk jalan kebahagiaan. Segala puji milik Allah Tabarakahu wa ta'ala yang telah memberikan kita semua kenikmatan yang tidak dapat kita hitung satu persatu. Segala puji milik Allah Tabarakahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita dengan hari yang istimewa ini. Segala puji milik Allah Jalla Dzikruhu yang telah mengizinkan kita semua untuk melangkahkan kaki kita ke tempat yang semoga Allah Jalla Dzikruhu berkahi ini. Jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita di dunia dan di akhirat. Idul Adha adalah salah satu bentuk syariat yang Allah tetapkan untuk umat Islam melalui ujian yang cukup berat untuk dua orang nabi yang pernah ada di atas permukaan bumi ini, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini ujian yang Allah Jalla Dzikruhu berikan kepada Ibrahim dan Ismail bukanlah sebagai penebus dosa keduanya, karena kita meyakini, karena kita mengimani keduanya adalah seorang nabi utusannya Allah Jalla Jalalu, yang kita ketahui bersama utusan-utusan Allah mereka adalah orang-orang yang maksum. Melalui khutbah yang singkat ini, khatib ingin mengingatkan kepada diri khatib secara pribadi dan kepada jamaah sekalian bahwasannya kitalah sebagai manusia biasa yang hidup kita penuh dengan dosa, hidup kita penuh dengan kekurangan, hidup kita penuh dengan maksiat. Bahkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita lupa bahwa rumah besar yang kita huni beserta isinya yang tidak murah
kendaraan mewah yang mendampingi perjalanan hidup kita sehari-hari, perhiasan indah yang kita kenakan di tubuh-tubuh kita, pakaian mahal yang kita gunakan untuk menutupi aurat kita, jabatan tinggi yang kita miliki hari ini sehingga kita dihargai dan dimuliakan oleh manusia. Kemudian usaha maju, usaha berkembang yang membuat kita bisa healing dan shopping. Itu semua adalah pemberian Allah Tabaraka wa Ta'ala Ar-Razzaq yang berada di atas arsy sana. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan kepada zat yang telah memberikan kita semua berbagai macam kenikmatan tersebut, tidak sebagaimana yang dilakukan oleh Ibrahim dan putranya Ismail, yang mereka berdua tunduk dan patuh kepada Rabbnya Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita akan mengatakan kepada seseorang yang bekerja di perusahaan tertentu, di instansi tertentu, yang mendapatkan kebutuhan hidupnya dari perusahaan tempatnya bekerja tersebut, kemudian dia berloyalitas kepada perusahaan tetangga atau bahkan kepada perusahaan pesaingnya yang tidak memberikannya sesuatu dari kebutuhan hidupnya, kita katakan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak tahu diri. Maka bagaimana lagi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sebagai manusia yang telah diberikan segalanya oleh Allah, kemudian kita tidak memberikan haknya Allah, kemudian kita tidak menunaikan haknya Allah untuk diibadahi dengan sebenar-benarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu, Allah Ta'ala berfirman di dalam salah satu ayatnya di dalam Al-Quranul Karim, yang Allah menjelaskan kepada kita di antara sifat kekurangan yang dimiliki oleh keumuman manusia, yaitu lupa kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan dalam salah satu ayatnya, menjelaskan salah satu kekurangan atau di antara kekurangan yang dimiliki oleh keumuman manusia, mereka lupa kepada Allah yang telah memberikannya berbagai macam keinginannya, yang telah mengabulkan berbagai macam apa yang dia kehendaki, dari mulai rumah yang besar, kendaraan yang mewah, harta yang berlimpah, jabatan yang tinggi, kepintaran di atas rata-rata, kecantikan, ketampanan, dan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan lainnya. Keumuman manusia tidak berterima kasih atas rizki, atas kebaikan, atas nikmat yang Allah telah berikan ini. Keumuman mereka tidak mengenal Allah Jalla Jalaluhu sebagai satu-satunya zat yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Manusia keumumannya tidak mengenal Rabbnya kecuali sekedarnya saja. Mereka tidak menunaikan hak-hak Rabbnya. Kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, rumah-rumah Allah tidaklah didatangi oleh mereka, tidaklah disambangi oleh mereka, kecuali di momen-momen tertentu, di bulan-bulan Ramadan, di hari Jumat, ataupun di hari Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu, mereka juga tidak mengisi rumah-rumah Allah yang ada di atas permukaan bumi ini, yang telah memberikannya berbagai macam rezeki, yang telah memberikannya berbagai macam kenikmatan. Mereka tidaklah mendatangi hari-hari Jumat kecuali ketika khatib akan selesai berkhutbah. Mereka tidak mendatangi rumah Sang Pencipta yang telah memberikannya rezeki, yang telah memberikan segalanya untuk menunaikan salat 5 waktu secara berjamaah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagian dan bahkan keumuman manusia juga, mereka tidak menyempurnakan kewajiban mereka
sebagai seorang muslim, yaitu menunaikan ibadah haji. Padahal Allah Jalla Jalaluhu telah memberikannya harta yang berlimpah, rumah di mana-mana, sawah yang berhektar-hektar, yang mana sebagiannya seharusnya, semestinya bisa digunakan untuk menuntaikan, melengkapi kewajibannya sebagai seorang muslim, yaitu menjalankan ibadah haji. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita semua telah hafal dari semenjak kecil, haji adalah rukun yang wajib, yang harus, yang tidak boleh tidak, harus dikerjakan bagi siapa saja yang telah memiliki kemampuan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu, siapkanlah jawaban akan pertanyaan yang akan Allah tanyakan kepada kita kelak. Jika harta-harta kita, jika kenikmatan berlimpah yang telah kita miliki sampai hari ini tidak sampai mendatangkan atau tidak membuat kita sampai mendatangi tanah suci untuk menunaikan ibadah haji, karena itu semua akan menjadi bumerang buat kita semua. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sebagian manusia yang telah menerima berbagai macam kenikmatan, berbagai macam kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak gunakan untuk menutupi aurat-aurat mereka dengan sebenar-benarnya. Mereka tidak gunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidaklah menutup aurat-aurat mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada satupun wanita yang membuka auratnya ketika dalam kondisi hidup, memesan kepada ahli warisnya ataupun memesan kepada yang akan memandikan jasadnya. Tidak ada satupun wanita yang membuka auratnya semasa hidupnya. Mereka akan berwasiat, pakaikan pakaian untuk saya, pakaian yang terbuka. Pakaikan pakaian untuk saya, pakaian tank top atau yang semestinya atau yang semisalnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu, tidak ada seorang wanita yang berstatus sebagai muslimah meninggal dunia kecuali seluruhnya ditutupi tubuhnya. Nas'alullah al-afiyah wa salama. Semoga Allah memberikan kita semua taufik dan hidayahnya, terlebih khusus kepada saudari-saudari kita yang sampai hari ini mereka belum menutupi aurat-aurat mereka. Apakah perlu kita menunggu waktu datangnya kematian sehingga tertutupi auratnya? Na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dzalik. Allah Jalla Jalaluhu menjelaskan dalam surah Fussilat, wa idza an'amna 'alal insani arada wa na'a bijanibihi. Manusia jika mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka hidup di atas permukaan bumi ini sebagaimana hidupnya orang yang merdeka, yang tidak punya aturan, yang tidak mengenal halal dan haram. Manusia dengan berbagai macam kenikmatan yang telah Allah berikan tidak merubah statusnya sebagai seorang hamba, tidak merubah statusnya sebagai seorang budak yang punya peraturan dari penciptanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Jalla Jalaluhu mengatakan, di antara manusia kekurangannya ketika mereka mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah, mereka jauh dari Allah. Mereka tidak mendatangi rumah-rumah Allah, mereka tidak mendatangi tempat-tempat pengajian, mereka tidak menjalankan kewajiban, mereka tidak menjalankan sunnah-sunnah. Dan yang tragisnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu, Allah mengatakan, wa idza massahu syarru, dan jika manusia mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkannya, kejabatan yang sudah mulai digoncang,
kesehatan yang sudah mulai didatangi oleh berbagai macam penyakit, usaha yang sudah mulai menurun, dan kekurangan-kekurangan lainnya. Apa kata Rabb kita subhanahu wa ta'ala? Fadhu du'ain arid. Maka saat itu manusia baru mulai mendatangi penciptanya. Maka saat itu manusia baru menuju penciptanya. Di mana dia? Saat Allah Jalla Jalaluhu memberikan berbagai macam kenikmatan, memberikan berbagai macam kemewahan dan seterusnya. Sebagian mereka baru mulai mendatangi Allah Subhanahu wa ta'ala, baru mulai beribadah pada Allah, baru mulai mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala saat kekurangan-kekurangan itu menghampirinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang semoga Allah muliakan di dunia dan di akhirat, melalui khutbah yang singkat ini, khatib ingin mengajak diri khatib pribadi dan jamaah semuanya agar kita semua menjadi hamba Allah dalam berbagai macam kondisi kita. Jadilah hamba Allah yang menunaikan kewajiban kita sebagai hamba, yaitu beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadah pada Allah, sembahlah Allah, taatilah Allah, baik kita dalam kondisi kaya, baik kita dalam kondisi miskin, baik kita dalam kondisi senang, baik kita dalam kondisi susah, baik kita sedang di atas ataupun kita sedang di bawah, baik kita sedang sehat ataupun kita sedang sakit. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam salah satu hadisnya beliau menganjurkan kepada kita, beliau memberikan arahan kepada kita agar kita lebih dekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita lebih maksimal pada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama dalam kondisi-kondisi baik, terutama saat kita sehat, terutama saat kita kaya, terutama saat kita senang, terutama saat kita bahagia, terutama saat kita mendapatkan berbagai macam kenikmatan. Nabi yang mengajarkan, Nabi yang memerintahkan agar kita dalam kondisi-kondisi yang demikian lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Tabarakahu wa ta'ala. Yang dengan demikian, jika kita mampu jamaah, jika kita bisa dengan kenikmatan yang Allah berikan pada kita, kita bisa menjadi manusia yang dekat dengan Allah, manusia yang maksimal dalam beribadah. Maka lihat kasih sayang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita pasti akan punya masalah. Setiap kita pasti akan mengalami masalah-masalah dalam kehidupannya. Tidak setiap manusia akan senang terus, tidak setiap manusia akan bahagia terus. Ada waktunya manusia akan susah, ada waktunya manusia akan sedih, ada waktunya manusia akan mengalami kekurangan-kekurangan. Apa kata Nabi kita? Ta'arraf ilallahi firraha. Dekati Allah saat kita senang, dekati Allah, kenali Allah, jadi hamba Allah yang maksimal saat kita bahagia, saat kita kaya, saat kita senang, saat jabatan kita tinggi, dan saat kebahagiaan-kebahagiaan itu ada pada diri kita. Dekati Allah, jadilah hamba Allah yang maksimal di saat kondisi-kondisi ini, di saat badan kita sedang sehat-sehatnya, di saat usia kita masih muda. Karena setelah hal-hal yang baik tersebut, tidak tertutup kemungkinan hal-hal yang buruk akan datang menimpa kita. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa kata Nabi berikutnya? Ya'rifka fi syiddati. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menjadi penolong kita di saat kita susah, di saat seluruh manusia mendekati kita sedang dalam kondisi kita senang, mereka mendekati kita, mereka mendatangi kita, tapi mereka mulai menjauhi kita,
saat kita susah, saat kita miskin, tidak untuk Allah Jalla Jalaluhu. Ketika kita mengenalnya dalam kondisi kita sedang bahagia, maka saat kondisi kita susah, saat seluruh manusia menjauhi kita, maka Allah yang akan datang mendekati kita, maka Allah yang akan menghibur hati-hati kita. Inilah rahasia di balik sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, bahkan Sang Pencipta alam semesta ini yang telah memberikan kita semua berbagai macam kenikmatan, yang menganugerahkan kepada kita berbagai macam kebahagiaan, badan yang sehat, rumah yang besar, jabatan yang tinggi, wajah yang tampan, wajah yang cantik, dan seterusnya dari kenikmatan-kenikmatan yang kita telah terima dari Allah. Apa pesan dari Sang Pemberi kenikmatan? Apa yang diinginkan dari Sang Pemberi kenikmatan? Perhatikanlah firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat ke-77. Setiap orang tua yang memberikan harta kepada anak-anaknya, mereka punya maksud, mereka punya tujuan. Setiap manusia yang memberikan harta kepada manusia yang lainnya, mereka punya maksud, mereka punya tujuan. Jamaah, yakinilah apa yang ada pada kita hari ini semua datang dari Pencipta alam semesta ini. Apa kata Allah? Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satu kenikmatan pun yang kita rasakan sampai detik ini, apapun itu namanya, semuanya datang dari satu zat, yaitu Allah tabaraka wa taala. Tidak ada hubungannya dengan usaha-usaha kita, tidak ada hubungannya dengan nasab kita, tidak ada hubungannya dengan di mana tempat kita tinggal. Semuanya karena Allah yang telah memberikannya. Jangan kita buka pintu-pintu kebinasaan. Jemaah, kita tahu apa yang membuat Qarun Allah benamkan ke bumi, apa yang membuat Qarun dibinasakan oleh Allah tabaraka wa taala. Karena satu perkara, karena ucapannya yang lancang kepada Pencipta alam semesta ini, kepada ucapannya yang tidak berpendidikan kepada Allah tabaraka wa taala. Apa kata Qarun? Innama utitu ala ilmin indi. Saya punya ini semua karena kepintaran saya, karena kehebatan saya, karena relasi saya yang bagus, dan seterusnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah gak suka jamaah, Allah gak suka. Seorang harus yakin apapun yang dimilikinya dari semua kenikmatan adalah datangnya dari Allah. Cukuplah Qarun yang Allah benamkan ke dalam bumi ini karena tidak memulangkan nikmat yang dia miliki kepada pemberinya, Allah tabaraka wa taala. Kita semua tahu bagaimana nasib tragis Qarun. Allah pendam Qarun ke dalam bumi hidup-hidup beserta hartanya dengan satu sebab, dia tidak pulangkan nikmat yang dia miliki kepada sang pemberinya. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yakinilah di hari yang berbahagia ini, seluruh kenikmatan dari kita pertama lahir sampai hari ini datang dari Sang Pencipta alam semesta ini. Jangan sekali-sekali lisan ini lancang, jangan sekali-sekali hati ini kurang ajar kepada Sang Pemberi kenikmatan. Pulangkanlah kepada Sang Pemberinya. Yakinilah itu semua datang dari Allah tabaraka wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa arahan, apa taujih, apa yang diinginkan oleh Sang Pemberi kenikmatan kepada kita semua? Apa yang Dia inginkan? Allah taala berkata dalam surah Al-Qasas ayat ke-77, wabtagi fima ataqallah. Wahai manusia yang telah saya berikan nikmat, nikmat sehat, nikmat nafas, nikmat panjang umur, nikmat harta, dan nikmat-nikmat lainnya.
Yang setiap manusia punya kenikmatan. Kata Allah sang pemberi nikmat, wabtaghi fima atakallah. Manfaatkan, gunakan, jadikan nikmat tersebut sebagai perantara untuk mendapatkan nikmat yang sesungguhnya di negeri akhirat kelak. Gunakan harta kita, gunakan kepintaran kita, gunakan kesehatan kita, dan seluruh nikmat yang Allah berikan pada kita untuk memperoleh nikmat sesungguhnya, nikmat yang tidak akan pernah berakhir, yaitu nikmat di negeri akhirat. Allah yang mengatakan, gunakan seluruh nikmat, gunakan seluruh kemampuan, kapasitas yang kita miliki, yang Allah berikan pada kita untuk menggapai satu nikmat yang tidak akan pernah ada habisnya, yaitu kenikmatan di negeri akhirat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka melalui khutbah yang singkat ini, khatib mengingatkan kepada diri khatib dan kepada kita semua agar kita bisa menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua untuk mendekatkan diri kita pada Allah, agar kita bisa menggunakan kepintaran kita, agar kita bisa menggunakan kesehatan kita, agar kita bisa menggunakan kekayaan kita untuk mentauhidkan Allah, untuk meramaikan rumah-rumah Allah, untuk memakmurkan rumah-rumah Allah, untuk menutupi aurat-aurat kita, untuk membantu fakir miskin, untuk menunaikan haji, dan untuk menunaikan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Semoga Allah memberikan kita semua taufik dan hidayahnya. Dan sebagai penutup khutbah yang singkat ini, marilah kita berdoa, marilah kita memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di hari yang penuh berbahagia ini. Dari hati yang paling dalam kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala petunjuk dan hidayahnya, agar kita menjadi manusia yang bisa menjadi hamba Allah yang sebenarnya, beribadah pada Allah dalam berbagai macam kondisi, dalam berbagai macam takdir yang Allah berikan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Aziz, berikanlah kami semua petunjuk dan hidayah-Mu. Berikanlah kami semua jalan terbaik menuju kebahagiaan di negeri akhirat. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin. Ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhirud da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Khatib mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.